Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fa'nadillah waj'alna lil muttaqina imama wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para remaja Masjid Jami' Ar-Rawdah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang mana Allah memberikan nikmat sehat walafiat, taufik dan hidayah sehingga kita pada malam ini bisa melanjutkan pengajian kita, yakni majelis taklim remaja. Mudah-mudahan para remaja ini sebagai harapan orang tua dan generasi yang akan memegang memimpin negara di masa akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa pelihara, dikasih bimbingan baik zahiriyahnya maupun batiniyahnya, jasmaniyahnya maupun rohaniyahnya. Mudah-mudahan bisa makan, yakni ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah ala hadiniyah wa likulun salihah wa ala nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dinan. Wa bil islami dinan. Nabi Muhammadin. Nabi Muhammadin. Ya wa rasulah. Ya wa rasulah. Al-Qur'ani. Al-Qur'ani. Imama. Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahdini bil ilmi wa zayyirni bil ilmi wa akrimni taqwa wa jamilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahkamus syar'iyyatu. Al-ahkamus syar'iyyatu. Hukum-hukum syara'. Hukum-hukum syara'. Al-ahkamus syar'iyyatu. Al-ahkamus syar'iyyatu. Khamsatun. Hukum-hukum syara' itu. Hukum-hukum syara' itu. Ada lima. Al-fardu. Satu fardu. Wal haramu. Wa haram. Wa sunnatu.
tiga sunnah wal makruh empat makruh wal mubahu lima mubah al fardu fardu itu ialah huwa ma yusabu barang yang diberi pahala fa'iluhu orang yang mengerjakannya wa yu'aqabu dan disiksa orang yang meninggalkannya al haramu haram al haramu huwa haram itu ialah ma yusabu barang yang diberi pahala tariquhu orang yang meninggalkannya wa yu'aqabu dan disiksa fa'iluhu orang yang mengerjakannya as-sunnatu tiga sunnah as-sunnatu hiya sunnah itu ialah ma yusabu yang diberi pahala fa'iluhu orang yang mengerjakannya wa la yu'aqabu tidak disiksa orang yang meninggalkannya al makruh al makruh itu ialah ma la yusabu barang yang tidak diberi pahala tariquhu orang yang meninggalkannya wa la yu'aqabu dan tidak disiksa fa'iluhu orang yang mengerjakannya lima al mubahu mubah itu ialah ma la yusabu barang yang tidak diberi pahala fa'iluhu orang yang mengerjakannya wa la yu'aqabu dan tidak disiksa tariquhu orang yang meninggalkannya. Karena sekalian, saya terangkan sekarang satu persatu al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syara', hukum yang berkaitan dengan keadaan manusia dan tingkah laku manusia, ya kan? Nah, hukum yang berkaitan dalam agama Islam yang berkaitan dengan keadaan manusia, tingkah lakunya, ucapannya, pandangannya, pendengarannya, itu ada hukum berapa ini? Lima. Paham ya? Al-ahkamu syar'iyyatu khamsatun. Hukum syara' itu ada 5. Hukum syara' ada berapa? 5. Al-fardu satu fardu. Apa yang dimakan fardu? Wa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Fardu itu ialah sesuatu yang diberi pahala orang yang mengerjakannya dan disiksa orang yang meninggalkannya. Yang dinamakan fardhu adalah orang yang mengerjakan dapat pahala. Orang yang tidak mengerjakan atau meninggalkan dapat siksa. Contohnya seperti apa? Sholat yang 5 waktu. Ya. Kalau sholat dapat pahala, kalau tidak sholat dapat siksa. Bahkan ancaman
namanya Masya Allah, fawailul lil musallin. Neraka wel bagi orang yang sholat. Alladzina fi sholatihim sahun. Ini bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya, apalagi dia sholat. Ya. Sholat tapi lalai masih diancam neraka wel. Apalagi nggak sholat. Lalainya gimana? Ya, ada yang lalai, sholat si sholat, tapi Allahu Akbar, pikirannya kemana? Kerjanya sholat. Sholat lagi sholat Allahu Akbar. Begitu Allah Akbar mulai ingat anaknya, ingat istrinya, buat kampung. Itu namanya lalai. Ingat duit yang hilang, duit yang terkotikal umpamanya. Mereka tahu gitu kan. Itu biasanya kalau saya, kalau kamu biasanya apa yang lupa di luar sholat ingat dalam sholat. Itu kalau saya tahu, kalau kamu udah. Ya. Apa yang lupa di luar sholat, pada sholat Allah Akbar ingat semua. Ya, itu gangguan memang. Gangguan. Itu sholatnya orang apa? Orang lalai. Lain kalau orang khusyuk, beda lagi. Khusyuknya sendiri Umar, para sahabat, ya kan? Begitu kena panah, keluar kena panah, apa yang bilang? Sekarang cabut sakit luar biasa. Tar kalau lagi sholat cabut, nggak terasa sakitnya. Itu para sahabat dulu tidak pelan. Begitu nancep panah di dadanya kan dipanjang. Begitu itu sakit. Udah, tar lagi sholat. Allahu Akbar. Nggak terasa sakitnya. Kenapa? Karena di dirinya amanah itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, benar nggak? Kalau main bukti kamu gini, pengen bukti nggak? Bahwa kalau khusyuk pada Allah itu semuanya terasa hilang. Rasa sakit, rasa susah hilang. Coba kamu sewaktu-waktu duduk dengan diam, tenang, jangan bergerak, tahan nafasnya, terus ingat Allah. Satu ingat. Apa? Allah. Itu perasaan susah hilang pada ini semuanya hilang. Kenapa? Karena perasaannya, pikirannya, konsentrasinya pada yang satu. Siapa? Allah. Coba dibuktiin, kamu nggak percaya. Coba ini ntar malam kamu sholat malam, begitu sholat malam terus duduk, ya duduknya seperti orang tahiyat itu, tahiyat akhir, tahu tahiyat akhir? Namanya itu duduk apa tuh? Tawarruk. Kalau duduk tawarruk itu ada duduk yang pantat sebelah ke sejadah. Kalau duduk iftiros adalah duduk di atas kaki. Pada duduk antara dua sujud, duduk setayat awal itu iftiros namanya. Ketika kamu mengkonsentrasikan diri dengan tarik nafas dan tahan nafasnya, ya konsentrasikan pada kalimat yang satu, yakni Allah. Yang lain jangan ingat. Insya Allah akan mendapat kebahagiaan yang sangat. Boleh bukti. Bisa jalan-jalan semua di atas. Iya. Jadi ruh ini keluar. Karena dia semuanya rohani kan. Rohani yang keluar. Berarti biasa. Maka dari itu kadang-kadang orang jadi wali ada dua macam. Ada yang wali yang langsung Allah berikan, ditarik oleh Allah. Ada wali karena ridho, karena latihan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
sambil merenung la ilaha illallah kamu satu kali nafas dapat berapa? Pasti kamu konsentrasi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah kan dalam nafas. Ada berapa? Tapi kalau itu bernafas pasti berubah, konsentrasinya hilang. Kalau nafas pasti. Oleh karena itu orang Nasabanti, orang ahli thariqah itu duduknya rapi, nunduk matanya ke mukanya, nunduk yang mana ini lurus dengan susu yang kiri, di bawah susu yang kiri, lidahnya ditekan ke langit-langit, lidahnya ditekan ke langit-langit, matanya merem, tahan nafas, terus yang dimainkan kalimat Allah, 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 Allah. Sarafnya berjalan. Kalimat Allah lagi. Coba mulai deh, namanya latihan belum. Nanti kalau sudah latihan selesai, kalau sudah bisa, nanti saya kasih jasa. Kalau belum latihan nggak bukan gaji sama Ali, cuman seperti orang punya tambang dan dipakai-pakai. Nah iya, kan gitu. Jadi apa hukumnya? Zikir itu sunnah. Di belakang yang fardu ini sholat, zakat, puasa, haji, menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini fardu. Siapa yang mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar ilmu agama dapat pahala. Kalau tidak belajar diancam siksa. Yang main-main. Baca Al-Quran apa hukumnya? Fardu. Belajar baca Al-Quran. Bacanya apa hukumnya? Sunnah. Belajarnya yang fardu. Bisanya taunya enggak, Allah yang kasih. Belajarnya yang fardu, wajib. Orang usaha cari rezeki wajib enggak? Wajib. Usahanya wajib usaha. Dapatnya wajib gak? Enggak, jais. Apa yang ngatur? Yang penting usaha. Kan gitu. Itu gak belajar. Karena ada waktunya. Waktunya belajar ini dari lahir sampai mati. Selama orang masih hidup tetap wajib belajar agama. Tetap wajib. Gak ada alasan. Saya udah tua lagi. Gak ada alasan. Nggak ada alasannya, tetap wajib. Soal bisa tidaknya Allah yang menentukan. Ibn Hajar itu dulu ceritanya, ya, dia belajar bersama temannya begini ya, dia nggak apa-apa, nggak bisa, sampai temannya ganti teman lagi, sampai temannya ganti temannya lagi, sampai temannya dulu jadi gurunya, belum bisa juga. Emang dia pergi. Ingat cerita, koron. Sampai capek jalan duduk di gua. Di mana? Di gua. Berarti di gua ada lihat temennya. Ada air netes dari langit-langit gua ke bawah batu. Netes nih, sedetik. Matiin dia. Iya ya. Air ini cair. Batu keras. Kenapa? Kok bisa bolong ini batu? Saking lamanya ditetesin air. Kalau begitu ilmu ini kan lebih, ilmu ini sama dengan air. Hati saya ini sama dengan batu. Kalau batu yang keras ini saking lamanya ditetesin air sampai bolong, berarti saya ngaji kurang lama. Balik lagi dia ke pertemuan kajiannya, sehingga jadi orang alim yang banyak ya maksud kita. Iya, kan itu ya. Yang fardu. Jadi fardu yang wajib tadi kan saya terangkan. Kalau fardu ada waktunya, kalau wajib tidak ada waktunya. Ya. Al-haramu, dua haram, perbuatan haram. Perbuatan yang hukumnya haram ini adalah larangan-larangan Allah. Ya. Seperti
minum minuman keras, berzina, berjudi, membunuh orang, zalim pada orang lain, itu namanya apa tuh? Larangan, maksiat, namanya perbuatan durhaka. Hukumnya apa? Haram. Hasilnya dosa. Ya. Karena hukumnya itu hukum perbuatannya. Perbuatannya yang melahirkan haram itu adalah namanya maksiat. Ya. Maksiat seperti minum keras. Sekarang dilihat arak, kalau dulu arak. Sekarang mesin dikit, minuman keras sudah lama di mesin dikit, narkoba. Ya. Karena banyak itu, banyak mudanya, banyak nomornya, sehingga tidak bisa menyebut satu itu narkoba. Apa maksudnya? Segala satu benda, baik cair maupun padat, ya, yang bisa memabukkan atau menghilangkan akal yang normal. Hukumnya apa? Haram, tidak boleh. Cuma sedikit atau banyak tetap haram. Ya. Dosanya itu dosa. Allah melaknat pada narkoba, pada yang bikin narkoba, pada yang mengedarin narkoba, pada yang bantuin ngangkatin narkoba, pada yang mencatat narkoba, semuanya dilaknat oleh Allah. Laknat berantai itu. Yang bikin, yang bawa, yang jual, yang megang, yang nganterin, semuanya sama dosanya. Ya, tidak ada yang kurang. Orang cuma nganterin uang dikit, nggak bisa. Sama. Man a'ana ala maksiatin, ketambi. Man a'ana ala maksiatin, walau bi satri kalimatin, kana syarikan lahu. Barang siapa yang menolong pada kemaksiatan, walaupun separuh kalimat, dosanya sama dengan yang mengerjakannya. Nolongin, walaupun cuma satu kata, separuh kalimat, ya, sama, ya. Nah itu sama nih yang mungkin dosanya, padahal cuma ya doang. Iya. Jadi perbuatan maksiat kalau ditolongin sama yang berbuat. Orang berzina dibantuin cari tikal, sama. Kalau berzina juga. Ada orang berzina, deh, tolong deh, minjem tikal, dikasih tikal. Dosanya sama. Jadi pada ada teman sama minta tolong cari tikal, jangan. Nah iya. Jadi yang nolongin dan yang dorong dosanya sama, siksanya sama. Nah iya. Begitu juga benar kebaikan. Bantu orang nggak mau ngaji, dikasih umpamanya mau ngaji tak punya buku, dikasih buku terus. Pahalanya sama dengan yang ngaji, karena nolongin. Ada orang mau sholat, beruduk, ada sandal, kasih pinjam sandal, dapat pahala sama dengan yang mau sholat. Allah maha murah. Iya kan? Tapi kadang-kadang kita salah menempatkan. Kalau untuk kebaikan males menung. Tapi kalau untuk kemaksiatan, masya Allah. Ya? Ini nih yang perlu diperhatikan oleh kita ya. Ya? Tidak haram apa? Haram. Disiksa, diberi pahala orang yang meninggalkannya dan disiksa orang yang apa ya? Zina itu haram, nggak boleh. Jangankan berzina, dekatkan boleh. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kau mendekati zina, apalagi berzina. Dekati Allah tak boleh. Gimana Ustaz dekatinya? Kadang-kadang ada YouTube. Ada yang cuman
itu. Itu namanya talabus zina itu. Dosa besar. Apalagi kadang-kadang karena suka diedarin apa film porno tuh, dipelototin oleh kamu. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ngaku aja kan? Banyak. Ya namanya laki-laki kalau sudah kelitikin kadang nggak gitu. Siapa? Saya. Siapa? Saya. Siapa? Nah iya. Kadang-kadang lihat gambar-gambar porno. Ya, kadang-kadang taruh di ruang kamarnya gambar artis setengah telanjang. Yang teteknya kelihatan separuh taruh di kamarnya. Masa apa? Mau tidur ngelamun. Ada yang kalau itu? Ada nggak? Ada. Mau tidur nih? Ada gambarnya begini. Ya, separuh telanjang. Tidak perlu melotot itu sambil ngelamun. Ada kan? Ada. Itu namanya takrobus zina. Dosa enggak? Dosa. Dosa. Kenapa? Karena bisa marahin apa pikirannya, mendorong pada perzinahan. Ya enggak? Paling tidak istimna. Tahu istimna? Tahu istimna? Melakukan sperma dengan tangannya. Apa namanya itu? Hah? Iya, itu. Ada hukumnya begitu, istimna ada yang begitu. Mulai dulu memang ada yang begitu. Orang yang udah istimna ada. Yaitu mengeluarkan sperma dengan tangannya. Ada mulai dulu, begitu. Ada hukumnya. Ya, paham? Nah, gitu. Larang dengan berzina. Maka ada mengatakan barang siapa melakukan nyatanya sama berzina sama ibunya. Udah, biasa. Sekarang ya satu. Kalau gambar-gambar yang wanita separuh-separuh itu, kalau kamar kamu malaikat rahmat tidak akan masuk ke kamar kamu. Kalau tidur kamu udah deh mimpinya yang enggak mimpi berarti anjing bukan ini. Kenapa? Gara-gara foto itu. Lain kalau foto Habib, taruh Roban, apalagi Aulia, taruh adem. Kenapa? Kalau mau tidur, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena dia Habib. Habib, jaga. Astagfirullah. Ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana wa bulana mamado ya wasi'al karom kan gitu. Allah sallallahu alaihi wasallam tidur. Mimpi apa? Ketemu Rasulullah. Masya Allah, namanya luar biasa. Tapi lain dengan kamar yang dikasih gambar-gambar penumpang Allah ini punya Masya Allah deh. Yang datang itu gangguan setan dulu. Iya. Jangan. Ya, itu namanya hukumnya apa tuh? Haram. Ya. Haram. Kemudian as-sunnatu. Yang ketiga sunnah. Ya ma yusabu ala fa'ilha wa la yaqabu ala ghayriha. Sunnah itu adalah sesuatu perbuatan yang diberi pahala bagi orang yang mengerjakannya dan tidak disiksa bagi orang yang meninggalkannya. Kalau melaksanakan sunnah dapat pahala. Kalau tidak disiksa. Yang dapat pahala siapa? Yang mengerjakan seperti apa? Mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Quran baca sholawat sunnah. Nah, iya. Baca istighfar sunnah. Apalagi barang siapa yang banyak baca istighfar, maka Allah akan keluarkan dari segala kesulitannya. Dan Allah akan kasih rezeki dengan dia juga. Kalau saya baca istighfar, sallallahu alaihi wasallam,
baca mau subuh tuh jam berapa? Jam 3:30 atau jam 4 deh. Sekarang kan jam berapa lagi baru subuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah wa atubu ilaih. Coba baca jam subuh itu. Enggak usah banyak-banyak, 100 saja. Itu dikatakan, ada yang mengatakan itu istighfar zikirnya semut. Oleh karena itu semut tak pernah punya rezeki dan berkah rezekinya. Karena tiap saat dia bilang subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, astagfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, astagfirullah, terutama wa atubu ilaih. Subhanallah azim, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, astagfirullah wa atubu ilaih. Masyaallah. Terus banyak. Nah, sunnah-sunnah ini oleh Allah Subhanahu wa taala dianjurkan ya dengan keadaan pagi mau kerja, kamu berangkat usaha. Kalau sekarang kan banyak yang mau ngojek pagi jam 7 sholat duha dulu. Suruh berangkat ngojek. Kenapa? Ya Allah, kalau rezeki lu nyangkut di langit turunin, kalau di bumi keluarin, kalau di lautan datengin, kalau susah deketin, gampangin, kalau jauh deketin, kalau dikit banyakin, kalau banyak berkahin. Masya Allah, Allah disiksa, diminta dipaksa. Wa nukil wa isunakun, ya Allah berikanlah, pindahin rezeki itu di mana saja berada. Udah sekarang antar ke umpamanya Koki, dapat diuki, dapat lagi diuki kemari, terus begitu, dapat terus. Ini umpama. Atau kantor kemana? Ke pasar minggu, berangkat pasar minggu, mau balik pasar minggu dapat lagi. Itu wanukilhu aisakun, pindahin rezeki itu di mana aku berada. Adil nggak? Dikerjain nggak sebelum berangkat? Insya Allah ya. Kalau kemarin nggak kerja nggak apa-apa. Tapi besoknya mulai bahkan jam 7 bekerja atau jam 7 bangun sedikit kan. Sekarang subuh 4:30 kan. Jam 6:30 udah dua. Udah tuh. Walaupun cuma 2 rakaat, atau sebanyak-banyak kan buru 2 rakaat, tapi yang tertib. Nah, malam salat tasbih, atau salat tahajud, jam 3 bangun, atau 3:30 bangun sampai subuh. Ini indah kan? Kalau kamu baca istighfar 100, tasbih 100, la haula 100, sholawat 100, tapi banyak yang benar. Ya sahibi inda kulli shiddati wa ya yasi inda kulli qurbati salli ala habibika sayyidina wa ala alina Muhammad waj'al lana min amrina faraja wa makhraja. Itu minta pada Allah ya, minta rahmat pada Nabi Muhammad, dengan rahmat tersebut agar supaya segala kesempitan, segala urusannya dikasih jalan keluar. Ya sahibi inda kulli shiddati, wahai zat yang manfaatku ketika aku dalam keadaan sengsara. Wa ya yasi inda kulli qurbati, wahai zat yang tepat mengadu ketika aku dapat kesusahan. Sholli ala habibika, berilah rahmat pada kekasihmu. Nama Ba'ala Muhammad waj'al lana, dan jadikanlah urusan kami, waj'al lana min amrina, dan kami min amrina, dari urusan kami, faraja wa makhraja, kebahagiaan dan jalan keluar. Dibaca enggak? Baca kapan? Kalau lagi ikut menagih, ada. Kalau nggak ikut, enggak. Udah kan gitu aja, nggak usah repot-repot. Ya. Saya punya pengajian baru.
Kebanyakannya anak remaja yang suka jual keliling. Karena ada makanan ikan pupuk, betul. Tiap malam itu kumpul bikin bubur. Ngaji jam 9 mulainya. Habis kulitnya jam 9. Karena pagi-pagi dia pikiran. Ada seorang ya itu sekarang dapat untung sebulan 60 juta. Sebulan dapat untung dan 60 juta seorang itu. Ini jual gitu. Katanya berkah selawat. Berkah selawat. Ngaji jam malam. Jadi jam 9 mulai ngaji sampai jam 10:30 terjawab. Nah, saya pulang jam 12. Di bubur loh. Ya. Baik. Ya sunnah. Kemudian al-makruh. Al-makruh huwa ma la yusabu tariquhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Makruh itu ialah suatu barang yang tidak diberi pahala meninggalkan dan tidak disang mengerjakannya. Kalau makruh itu yang benci, tidak disukai. Seperti apa contohnya? Makan bawang merah, ya, karena bau. Makan pete, makan apa lagi? Jengkol, maroko, itu makruh, makruh. Maroko makruh. Ya. Kalau berhenti merokok dapat pahala dan duit kahi. Nah, iya. Siapa yang merokok kalau ingin pendapatnya ingin mendapat pahala, berhenti merokok, dapat pahala, duitnya nggak habis. Ya kan? Oh, Ustaz merokok. Saya kadang-kadang itu kadang-kadang wajib merokok. Kapan Ustaz wajibnya? Habis makan, mau sholat. Kalau yang merokok dulu, udah melulu, maka wajib sama merokok dulu. Hah? Masuk akal nggak? Sekarang semua sholat wajib nih, habis makan. Kalau nggak merokok, nggak. Ya, kebetulan makannya ikan-ikan yang ada asin lah, ada habisan semuanya. Kalau nggak merokok, nggak. Maka daging merokok dulu sebelum makan. Kata sempurna sholat fardunya. Sholat zuhur wajib apa sunnah? Wajib. Karena mau melaksanakan wajib, maka rokok bagi saya wajib. Malaya itu menunjuk illa bihi wajibun. Satu yang tidak bisa sempurna pada kewajiban kecuali melaksanakan itu maka wajib. Nah iya. Hah? Paham? Kelam ketawa. Ini yang merokok. Jadi yang merokok ya, kalau ingin dapat pahala berhenti dan duitnya tidak luas.